Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Maulani dari Program Studi Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang aplikasi pelabelan graf. Cakupan materinya yaitu berupa pendahuluan dan peran pelabelan graf. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bidang teori graf memegang peranan penting dalam berbagai bidang. Salah satu bidang penting dalam teori graf adalah pelabelan graf yang digunakan dalam banyak aplikasi seperti teori pengkodean, kristalografi sinar X, radar astronomi, desain sirkuit, pengalamatan jaringan komunikasi, dan manajemen basis data. Materi yang akan dibahas ini nantinya akan memberikan gambaran tentang pelabelan graf di jaringan komunikasi. Graf sendiri adalah pasangan G sama dengan VE, di mana V itu adalah himpunan semua simpul dan E adalah himpunan semua tepi. Dan elemen-elemen E adalah himpunan bagian dari V yang mengandung tepat dua elemen. G disebut graf berlabel jika setiap sisi E sama dengan UV diberi nilai VUV sama dengan VU bintang FV, di mana bintang itu adalah A operasi biner. Dalam literatur, bintang ini dapat berupa penjumlahan, perkalian, penjumlahan modulo atau selisih mutlak, pengurangan modulo ataupun selisih simetris. Kemudian, pelabelan Old Graceful adalah salah satu metode pelabelan graf yang paling banyak digunakan. Sementara pelabelan graf dianggap sebagai subjek teoritis utama di bidang teori graf dan matematika diskrit. Ini berfungsi sebagai model dalam berbagai aplikasi. Di antaranya, yang pertama, teori pengkodean, yaitu desain kelas penting tertentu dari kode non-periodik yang baik untuk radar pulsa dan panduan rudal setara dengan pelabelan grafik lengkap sedemikian rupa sehingga semua label tapi berbeda. Label node kemudian menentukan posisi waktu di mana pulsa ditransmisikan. Yang kedua, kristalografi sinar X. Difraksi sinar X adalah salah satu teknik yang paling kuat untuk mengkarakterisasi sifat struktural padatan kristal, di mana seberkas sinar X menabrak kristal dan dibiaskan ke banyak arah tertentu. Yang ketiga, pengalamatan jaringan komunikasi, yaitu sebuah jaringan komunikasi terdiri dari node yang masing-masing memiliki daya komputasi dan dapat mengirim dan menerima melalui link komunikasi, nirkabel, atau kabel. Cakupan materi yang kedua yaitu tentang peran pelabelan graf. Yang pertama ada komunikasi cepat menggunakan pelabelan radio. Diberikan satu set pemancar, setiap stasiun diberi saluran atau bilangan bulat positif. Di sini setiap simpul mewakili pemancar dan setiap pasangan simpul yang terhubung melalui tepi sesuai dengan pemancar tetangga. Jenis pelabelan yang digunakan adalah pelabelan radio yang didefinisikan sebagai berikut. Biarkan G itu sama dengan VGEG menjadi graf terhubung dan misalkan D itu menyatakan jarak antara dua simpul di G. Jarak maksimum antara setiap pasangan simpul disebut diameter G, dilambangkan dengan diam. Pelabelan radio atau pelabelan jarak bertingkat untuk G adalah fungsi injektif F, V, Gn, union, sedemikian sehingga untuk sembarang simpul U dan V. Berikut adalah gambar dari komunikasi cepat menggunakan pelabelan radio. Yang kedua yaitu perancangan sistem fault toleran dengan graf fasilitas. Pada aplikasi ini, jaringan direpresentasikan dalam bentuk grafik fasilitas.
Sebuah graf fasilitas adalah graf G yang simpul-simpulnya mewakili fasilitas sistem dan yang ujung-ujungnya mewakili hubungan akses antar fasilitas. Fasilitas di sini dikatakan sebagai komponen perangkat keras atau perangkat lunak dari sistem apapun yang dapat gagal secara independen. Yang ketiga, alokasi saluran otomatis jaringan area lokal nirkabel kecil. Dalam grafik interferensi, titik akses atau simpul mengganggu beberapa titik akses lain di wilayah yang sama. Grafik ini disebut grafik interferensi yang dibangun oleh titik akses sebagai node. Sebuah tepi tidak terarah menghubungkan node ini jika node mengganggu satu sama lain saat menggunakan saluran yang sama. Sekarang, masalah alokasi saluran diubah menjadi masalah pelabelan graf, yaitu masalah pelabelan titik. Yang keempat, menghindari steal worm menggunakan algoritma penutup simpul algoritma. Penutup simpul atau diberikan sebagai input graf sederhana G dengan n simpul berlabel 1, 2, sampai dengan n, mencari penutup simpul dengan ukuran paling banyak K. Pada setiap tahap, jika simpul cover yang diperoleh memiliki ukuran paling banyak K, kemudian stop, digunakan untuk mensimulasikan propagasi steal worm pada jaringan komputer besar dan merancang strategi optimal untuk melindungi jaringan dari serangan virus secara real time. Pentingnya menemukan propagasi worm adalah untuk menghalangi mereka secara real time. Kemudian yang kelima yaitu komunikasi efektif di jejaring sosial dengan menggunakan graf. Jejaring sosial ini adalah jaringan komunikasi yang dibangun di sekitar orang-orang. Jejaring sosial tradisional dan jejaring sosial modern adalah dua jenis nih. Yang pertama, jaringan sosial tradisional. Jauh sebelum internet mulai berperan dalam kehidupan banyak orang, sosiolog dan peneliti lain dalam humaniora telah melihat struktur kelompok orang. Dalam kebanyakan kasus, kelompok yang relatif kecil dipertimbangkan karena analisis kelompok besar seringkali tidak layak. Jaringan tradisional digunakan untuk mengidentifikasi pentingnya orang atau kelompok. Kemudian, jejaring sosial yang kedua yaitu komunitas online. Internet telah menjadi kemampuan untuk memungkinkan orang bertukar informasi satu sama lain melalui sistem pesan antar pengguna. Yang paling terkenal dari sistem ini adalah email yang telah ada sejak internet muncul. Kemudian peran atau aplikasi pelabelan graf yang keenam yaitu komunikasi yang aman dalam graf komunikasi. Graf komunikasi yang aman dalam jaringan yang terbuka dan dinamis dengan adanya musuh yang jahat hanya dapat dicapai jika pesan itu diautentifikasi. Untuk tujuan ini, saluran autentikasi digunakan. Ada beberapa cara untuk membangun saluran tersebut. Misalnya, jalur komunikasi khusus dalam jaringan digunakan di sini dengan kunci rahasia bersama atau kunci publik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.